Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, pernahkah kita berpikir bagaimana tertawa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah setiap tawa yang keluar dari mulut kita bisa mendatangkan ridhonya, atau justru malah sebaliknya? Dalam Islam, tertawa bukan hanya sekedar ekspresi. Ternyata ada tertawa yang dapat mendatangkan cintanya Allah, dan ada pula tertawa yang dapat mendatangkan murkanya Allah, atau tertawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, tidak ada salahnya gitu. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah tertawa yang mana akan kita lakukan. Apakah tertawa yang dapat mendatangkan cintanya Allah, atau tertawa yang dapat mendatangkan murkanya Allah. Nabi pernah bersabda, tertawa itu ada dua macam, yaitu tertawa yang dicintai oleh Allah dan tertawa yang dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana tertawa yang dapat mendatangkan cintanya, dan bagaimana tertawa yang dapat mendatangkan kebenciannya? Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila an qala ad-dhahiku dhahikani, dhahikun yuhibbuhu Allahu wa dhahikun yamkutuhu Allah. Fa amma ad-dhahiku alladhi yuhibbuhu Allahu farrajulu yahashu fi wajhi akhihi hadathat ahdin bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Wa amma ad-dhahiku alladhi yamqutu Allahu ta'ala alaihi farrajulu yatakallamu bil kalimatil jafai awil batili liyat haka aw yudhika yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Tertawa itu ada dua macam, yaitu yuhibbuhullah, tertawa yang Allah cintai, dan yamkutuhullah, dan tertawa yang Allah benci. Adapun tertawa yang Allah cintai yaitu seorang laki-laki yang tersenyum gembira kepada saudaranya karena gembira bertemu dengannya. Adapun tertawa yang Allah benci yaitu laki-laki yang berbicara kata-kata kasar atau batil untuk membuat orang lain tertawa, yang karenanya dia bisa terjerumus ke dalam jahannam sab'ina kharifan. Sab'ina kharifan. Ini adalah kiasan karena saking jauhnya, ya, saking jauhnya atau saking lamanya di dalam jahanam tersebut. Nah, tertawa yang dimaksud di sini adalah tertawa yang muncul karena rasa cinta, kasih sayang, atau kegembiraan saat bertemu dengan saudaranya. Ini merupakan bentuk kehangatan, ukhuwah, dan akhlak yang mulia. Sebagai contoh yaitu saat bertemu teman, sahabat, atau keluarga karena rindu. Karena sudah lama tidak pernah bertemu. Ini merupakan hal yang terpuji, dan ini boleh gitu. Dan ini merupakan tertawa yang
penuh dengan makna positif dan membawa pahala karena mempererat hubungan silaturahim. Kemudian tertawa yang dibenci oleh Allah yaitu tertawa yang dihasilkan dari perkataan kasar, ya, hinaan, kebohongan atau candaan yang mengandung dosa. Ya, sekarang kita seringlah mendengar dari sosial media, ya, bahkan mungkin di lingkungan kita, di orang-orang sekitar kita, ya, dan semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut. Ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang sekarang ini yang muncul, yang sering kita dengar itu dulu tidak pernah kita mendengar kata-kata itu gitu. Namun hari ini itu banyak sekali ucapan-ucapan yang itu kita rasa tidak layak untuk dilontarkan. Ya. Kalau emang kita merasa itu layak untuk kita lontarkan, silahkan. Anda semua yang merasa itu ucapan adalah ucapan yang lumrah, yang wajar, silahkan kalian ucapkan di depan orang tercinta kalian, anak, istri, ya, ayah, ibu. Kalau emang itu merasa ungkapan yang wajar. Kemudian walaupun tujuannya adalah untuk tertawa, tapi isinya adalah sebuah ataupun sesuatu yang Allah nggak suka gitu, atau sesuatu yang sifatnya batil. Ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan ya muatan dari tertawa kita itu apa gitu. Lantaran apa kita tertawa itu? Ya kalau tertawa kita membuli orang, ya menertawakan orang itu jelas, ya, jelas sebuah kesalahan. Gitu. Akibatnya apa? Bisa menyebabkan orang tersebut yang tertawa itu ya, itu masuk ke dalam jahanam. Nah, di sini ada sab'ina kharifan merupakan waktu yang lama. Jadi gara-gara ucapan yang tidak disukai Allah tadi, kita tertawa, maka itu bisa membuat kita ya jatuh ke dalam lembah jahanam sab'ina kharifan selama 70 kharif. 70 tahun di sini. Ya. Hal ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati ya, teman-teman. Di dalam bercanda atau berbicara jangan sampai demi membuat orang lain tertawa kita malah mendapatkan dosa. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya tertawa itu boleh, tinggal kita mau memilih yang mana. Yang kelompok pertama atau yang kelompok kedua. Kemudian hindari tertawa dengan hal-hal yang sifatnya mencela, membuli gitu ya. Menjatuhkan orang. Ya, menjatuhkan orang apalagi di forum seperti itu. Atau menyakiti orang lain. Ini harus kita hindari. Ya. Kemudian tentunya kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hal mengekspresikan ya kebahagiaan hati dan tetap menjaga lisan. Ya akhirnya sahabat, tertawa memang merupakan fitrah dan itu ada pada diri kita. Tetapi Islam tetap mengajarkan kita untuk tertawa dengan adab dan sewajarnya dan di tempat yang tepat. Jangan sampai tertawa kita hari ini menjadi sebab tangisan kelak kita di akhirat. Jangan sampai karena satu gurauan, satu kalimat candaan menyeret kita ke jurang dosa. Mari kita teladani Rasulullah SAW. Beliau tersenyum penuh kasih sayang, tapi tidak pernah berlebihan dan tidak pernah menjatuhkan orang lain. Semoga kita semua bisa tersenyum dan bernilai pahala, dan setiap canda kita menjadi berkat persaudaraan. Jagalah lisan, jaga hati agar tawa kita diridhoi Sang Ilahi. Sekian, barakallahu fikum.